Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Winatifah dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Galih Prastowo bisa menjumpai sahabat Winatifah semua di dalam acara Bincang Sehat bersama RSU Winatifah. Pada kesempatan siang hari ini tentunya saya tidak sendirian karena di samping saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dengan Ibu Pipit Trihartati AMK. Beliau adalah Komite PPI di RSU Winatifah. Selamat pagi Bu Pipit. Gimana kabar? Bulan lalu ya Bu Pipit ya, kita sekarang kita bertemu lagi tentunya dengan tema yang berbeda, mungkin lebih menarik tema pada hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema tentang gerakan 5M untuk mencegah demam berdarah ya Bu. Betul ya Bu? Ya. Nanti untuk 30 menit ke depan kita akan membahas tentang tema tersebut, tentunya akan dibawakan langsung oleh Bu Pipit dari sahabat Winatifah yang mau bertanya, silahkan mau sharing, mau komentar atau apa, nanti bisa langsung menuliskan di kolom pertanyaan di Instagram kalian masing-masing. Mungkin dari Bu Pipit perkenalan dulu sebelum kita masuk ke materi. Monggo silakan. Kenalan lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bergabung lagi dengan sahabat Winatifah Kulon Progo di sini di live IG yang rutin ya Pak dilaksanakan setiap bulannya. Untuk minggu ini kebetulan saya dapat jatah lagi dari tim humas dan marketing ya. Jadi untuk tema kali ini agak luas ya Pak, nanti cakupannya tentang pencegahan demam berdarah. Musim hujan yang kemarin lepas musim hujan, dan kita belum tahu sampai kapan musim hujannya karena sekarang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Kembali lagi saya di sini Pipit sebagai perwakilan Komite PPI untuk menjadi narasumber di sini. Sebelumnya kalau memang nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat kolom IG, nanti bisa diketik, atau kalau memang nanti belum terjawab bisa kita simpan dulu, terus nanti kita jawab di kolom komentar Pak ya. Siap. Ada hadiahnya Pak? Tentu Bu Pipit. Jadi seperti biasa kita ada 2 hadiah untuk 2 penanya terbaik. Jadi nanti dari sahabat Winatifah silahkan siapkan pertanyaan terbaik kalian, karena nanti akan kita hubungi lewat DM kalian masing-masing untuk 2 penanya terbaik. Jadi nanti Bu Pipit bantu nyortir ya untuk penanya terbaik. Siap. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang gerakan 3M untuk mencegah demam berdarah, tentunya di sini Winatifah kita pelayanan untuk UGD 24 jam, kemudian kita ada beberapa fasilitas terkait dengan pelayanan medis. Mungkin ada beberapa seperti UGD 24 jam, kemudian ada klinik dokter umum, klinik dokter spesialis. Kita spesialis ada spesialis anak, saraf, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah, kemudian ada kedokteran jiwa, mata, urologi, konservasi gigi, kemudian kita juga ada klinik dokter gigi, ada Titan Center, ada home care, kemudian ada kamar operasi, ICU, itu kemudian rawat inapnya kita ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP dan VVIP. Kemudian selain itu kita ada fasilitas penunjang medis, ada unit farmasi, laboratorium, radiologi, fisioterapi, pelayanan elektronik medik seperti USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, EKG, rekam jantung, kemudian ada konsultasi gigi oleh ahli gizi RSU Winatifah Kulon Progo, dan ada konsultasi obat oleh itu ya Bu Pipit ya. Mungkin dari Bu Pipit untuk mempersingkat waktu, silahkan materinya mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Siap ya. Banyak sekali ya tadi fasilitasnya di Winatifah Kulon Progo. Jadi bisa menggunakan fasilitas tersebut jika yang membutuhkan, bisa langsung ke sini atau bisa WA dulu ya Pak.
Baik, untuk masuk ke materi, saya sebelumnya mau sekilas aja menyampaikan tentang demam berdarah sendiri ya Pak. Bahwa demam berdarah itu kan disebabkan oleh nyamuk dari virus yang disebabkan oleh nyamuk itu namanya nyamuk Aedes aegypti. Di mana si nyamuk itu habitatnya di tropis dan subtropis. Jadi seperti di Indonesia, terutama di Kulon Progo juga seperti itu ya Pak, karena juga kalau musim penghujan datang itu pasti banyak sekali nyamuk-nyamuk bertelur berbagai macam. Terus di populasinya meningkat, nanti telur akan menetas di genangan air, nanti jadi larva pupa, terus kemudian berkembang biak. Nah itu yang dikhawatirkan. Untuk itu berbagai pencegahan kita di rumah harus juga mempersiapkan hal tersebut. Apa itu? Yang dengan sebutkan benar sudah 3M plus, kita pakainya 5M plus 5M, karena biar beda dari yang lain. Sebenarnya 3M plus memang dari Kemenkes menyampaikannya seperti itu. Ini kami tambah 5M biar menarik, kok beda ya dari yang lainnya. Nah, sebelumnya kan sebelum menyambung yang tadi ya Pak, sebelum pencegahan perlu sahabat Pilativa ketahui juga kalau tanda-tanda demam berdarah itu yang paling khas adalah demam. Jadi segera diperhatikan, terutama anak-anak ya Pak. Kalau anak-anak kan mainnya pasti pagi dan sore itu kita kadang tidak mengawasi di sekolah, terutama di sekolah, karena berkembang biaknya Aedes aegypti kan sering menggigitnya di pagi sekitar jam 9-10, terus nanti sore habis asar, terus kadang malam itu juga ya. Jadi nanti anak-anak mohon diperhatikan ya sahabat Pilativa semuanya untuk terus menjaga kebersihannya di rumah agar tidak berkembang biak. Jadi untuk ibu-ibu di rumah ya harus ekstra untuk buah hatinya agar mungkin bermainnya atau mungkin lingkungannya mungkin bisa dikasih. Karena jujur demam berdarah itu diam-diam menghanyutkan Bapak. Karena kita sangka nanti demam biasa, tapi ternyata nanti kita tidak pengawasan ya 2-3 hari ternyata demamnya kita anggap demam biasa, nanti masuk hari keempat sudah sampai lemes dan kita masuk rumah sakit nanti kondisinya sudah tidak baik atau kurang baik, jadi untuk penanganannya nanti akan lebih lama dalam pemulihannya. Terutama di Kulon Progo sendiri di awal 2024 ini juga kasus DBD ada tercatat 70 kasus DB dan DBD. Ya banyak juga di Januari 2024. Jadi kita harus waspada ya teman-teman, meskipun ini 3 hari ini tidak ada hujan ya Pak ya. Hari ini tapi tetap ya, harus waspada ya Bu. Karena sekarang itu tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba nanti hujan seharian kemudian panas hujan lagi. Jadi sahabat Pilativa di rumah, ayo kita mulai yuk menjaga biar tidak terjadi demam berdarah, kasusnya tidak banyak. Untuk pencegahannya tadi Bapak sudah singgung 3M. Yang pertama menguras. Kira-kira menguras apa Pak ya? Menguras bak mandi. Menguras bak mandi bisa sekali ya. Karena kita kan masih banyak yang pakai bak mandi ya. Kecuali kalau sahabat Pilativa di rumah yang sudah menggunakan shower beda. Ya. Tapi kalau saya pribadi jujur senang pakai bak Pak. Mantep gitu, pakai gayung ya, dipuyur gitu. Tidak apa-apa pakai gayung gitu, teman-teman, gayung sama bak mandi yang penting harus dikuras. Dikuras minimal seminggu sekali. Itu minimal ya Bapak Ibu. Jadi ya, paling nggak kita harus cek di dalam bak tersebut itu jentik-jentik nyamuknya ada atau enggak. Dan mengurusnya bukan hanya membuang airnya Bapak, harus benar-benar dibersihkan sehingga telur dan larva itu tidak menempel di dinding-dinding bak mandi tersebut. Apakah ada obat-obatan tertentu untuk kalau menguras biasa saja yang di rumah? Enggak. Kalau ada kan Pak untuk menguras bak mandi itu kan ada untuk cairan-cairan disinfektan dan sebagainya. Ya banyak sekali. Ya. Di rumah dikuras kok Pak bak mandinya. Ini saya tanyakan loh. Iya. Iya harus ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua itu menutup tempat tampungan air. Nah seperti kalau
dulu Iya. ya. Kalau dulu kan nampung air untuk misal ada mati di air terus mengumpulkan air ditampung biar nggak kehabisan. Kalau sekarang sepertinya sudah jarang ya. Iya, Nah, jarang. itu bukan hanya itu nih Bapak Ibu, ada yang di rumah punya tempat minum air putih yang dari rebusan air, Iya. teko itu juga harus ditutup. Oh, itu juga bisa ya Bu ya? Ya bisa Bapak, Wah, karena sangat. iya. Iya ini. Ya, karena yang namanya nyamuk Aedes aegypti itu berkembangnya di air yang jernih, Di air yang jernih ya. yang air jernih, jadi pasti mengarahnya ke air yang bersih malahan. Jadi benar-benar harus dibersihkan. Terus yang harus berhati-hati lagi ya selain tampungan air, terus di sekitar rumah kita kalau memang ada apa namanya kolam-kolam itu kan pasti ada ikannya, itu bisa. Untuk kolam Bu, berarti kan ikan ya. Ya. Ikan itu kan juga bisa membantu. salah satu alat untuk itu ya, untuk mencegah telur itu. Untuk ikannya Bu, ikannya bisa apa aja atau bebas atau bisa ada referensi untuk jenis ikannya. Kalau yang di ikan pasti banyak nila, itu bisa nila merah, terus cupang itu juga bisa loh Pak. Cupang, gupi, terus banyak sebenarnya Pak, sapu-sapu. Kalau lele enggak Pak, lele enggak ya, lele enggak itu koi bisa, terus gupi itu mirip dengan cupang, tapi agak sedikit bisa sedikit, terus banyak sebenarnya gupi. Cere saya juga untuk yang jelas yang paling familiar ya nila merah itu, nila merah, terus sama gupi, sama cupang, terus sama sapu-sapu. Nah, koi itu juga iya. Jadi teman-teman yang suka ikan itu silahkan kalau mau. Nah itu buat sahabat di rumah, kesempatan nih selain kita untuk mencegah nyamuk ya, ya kita juga mungkin yang hobi makan ikan atau mungkin punya ternak ikan bisa sebagai alternatif ini. Bisa itu 1, 2, 3 pulau terlampaui ya Pak, itu bisa untuk lauk pauk ada juga kan, bagus. Terus yang ketiga ya Pak, yang ketiga itu mengganti air secara berkala. Mengganti air secara berkala. Jadi apa itu? Ada yang senang punya vas bunga dengan bunga segar. Itu kan pasti di situ airnya ngembeng toh Pak. Walaupun cuman di vas itu ya, iya, ya bisa. Tetap bisa ya. Lembab, karena nyamuk Aedes aegypti sangat suka dengan lembab, gelap, itu sangat suka Pak. Ya, jadi yang rumahnya ventilasinya lembab, gelap itu juga harus diperhatikan. Kolong tempat tidur kalau masih ada, sekarang kan rata-rata sudah pakai yang nggak ada kolongnya dari tempat tidurnya, tapi kan itu masih ada yang pakai, itu diperhatikan, itu juga diganti. Terus yang saya ingin sampaikan juga, sekarang kan seneng banget pakai galon ya Pak, ada galon terus ada guci. Nah, itu juga sering dicek. Jadi guci itu kan buat nampung air sebelum dari galon, sebelum masuk ke gelas ya. Itu harus dicuci, jangan terus cuci mantap di situ terus cuman digonta-ganti galonnya. Nah, itu bahaya sekali, terutama di sekolah-sekolah masih pakai seperti itu. Kalau kelihatan, kalau pakai dispenser jarang sekali ya di sekolah-sekolah, biasanya pakai guci seperti itu. Kalau dispenser beda ya, betul ya. Dispenser juga dibersihkan. Dispenser kan ada tampungan yang buat gelas tuh. Walaupun cuma kecil ya. Iya, itu terus habis itu salurannya ada yang dispenser duduk, terus ada yang diterbalikan itu Pak, kan juga ada tampungannya di bawah, itu juga harus dibersihkan saat mengganti galon. Terus yang buat naruh gelas itu kan ada kecil toh Pak, itu di sini kan sering genangan air karena airnya tumpah-tumpah. Oh iya. Yang itu, di depan itu ya. Iya benar, itu kadang tidak diperhatikan, itu harus diangkat juga dicuci. Itu airnya jernih, nyamuk suka sekali nanti di situ. Terus itu yang 3M-nya. Yang plus-plusnya itu ada mengubur atau mendaur ulang sampah. Kalau sekarang kan pengelolaan sampah sudah sangat bagus, terutama di desa-desa, dan pemilahan itu
sudah dimulai dari rumah masing-masing. Pernah kan disampaikan kemarin ada materi pemilahan sampah ya Pak ya, Ya. sebelumnya. Ya, Sebelumnya. Nah, itu pasti sudah jelas. Sudah sih. dijelaskan. Mm-mm. Terus didaur ulang sampah, ada sampah organik, anorganik, sama B3. Tetap di rumah ada B3-nya ya Pak ya. Ya. Baterai itu juga dipisahkan. Jadi sahabat Lunarima di rumah, yuk kita sekarang mulai belajar memilah sampah. Karena kita baru tahu sendiri kemarin yang isu sampah numpuk itu kan bisa kita atasi dengan mendaur ulang. Terus yang kelima bisa mengaburkan bubur asida yang terkenal dengan abate ya Pak ya, itu bisa didapatkan di mana saja. Ya maksudnya di apotek-apotek ada, kadang di toko-toko juga sudah menyiapkan, tapi itu kan juga jadi program dari puskesmas ya Pak. Jadi mereka bisa rutin. Ya. Untuk program tersebut dari ada kelurahan namanya tim Jumante, pasti sahabat Lunarima juga sudah tahu kalau tim Jumante itu pasti keliling Pak, terus ngecek setiap rumah yang ada jentik-jentiknya, biasanya seperti itu rutin. Apalagi kalau mulai musim penghujan, nanti kalau ada telurnya pasti dikasih bubuk ABT, tidak ada pun biasanya tetap dikasih untuk pencegahan. Benar sekali Bu. Ya sebenarnya banyak Pak sekali ya. di daerah kita terkait untuk cara untuk meminimalkan perkembangbiakan nyamuk tersebut. Masih banyak ya Pak, selain memelihara, terus ada menggunakan obat nyamuk, anti nyamuk bisa. Ya kan obat anti nyamuk ada berbagai macam ya Pak ya. Kalau yang bakar sama yang elektrik lotion lebih rekomendasi yang mana? Semuanya rekomendasi untuk kasus-kasus tertentu ya Pak ya, karena yang namanya anak-anak ini mungkin kita perhatikan. Kalau semprot kan harusnya disemprot dulu di ruangan, tapi kita nggak boleh masuk dulu sampai kondisinya setengah jam ya, 30 menit baru kita bisa masuk. Elektrik juga, karena pemakaian elektrik yang terlalu lama memang untuk penelitiannya sih belum ada, tapi untuk menghindari bahayanya mungkin kita bisa menggunakan. Misal kalau kita colok elektrik terus nyamuknya sudah mati, kita cabut aja nggak apa-apa. Terus untuk lotion, Bapak Ibu sekalian bisa memilih lotion yang aman untuk anak-anak. Ya, karena kalau anak-anak kan masih suka umut-umut gitu, jadi yang dikhawatirkan atau posisi pas anak tidur itu mungkin baru dipakaikan. Kan sekarang merek-merek untuk lotion aman untuk anak yang banyak sekali, jadi bisa selektif. Jadi mungkin untuk di rumah, untuk lotion tadi untuk anak-anak mungkin makainya sebelum tidur ya, biar aman untuk beredar dari ya, atau di sekolah itu loh Pak biasanya. Jadi mungkin sebelum sekolah, karena Aedes aegypti kan di pagi hari sekitar jam 9-10 anak-anak biasanya di sekolah. Nah biasanya nggak sadar itu bisa dimakaikan saat Bu Wiwit, tadi kan sudah dijelaskan ada obat nyamuk lotion, kemudian beberapa berbicara tentang fogging. Itu fogging itu menurut Bu Wiwit gimana? Apakah efektif untuk pembasmian nyamuk? Sebenarnya karena fogging itu bisa dilakukan, tapi tidak begitu efektif. Karena kan untuk penyebaran atau perkembangan nyamuk tidak bisa membunuh sampai ke larva atau telurnya di air itu. Dan kalau fogging kan random ya, jadi kalau saya pernah merasakan fogging itu jadi kan dari petugasnya nyemprot ke sana-sana, terutama yang di daerah banyak tumbuhan terus yang gelap-gelap. Yang paling efektif sebenarnya 5 M. Ya, jadi yang namanya kita dari rumah harus benar-benar jadi bisa dilakukan
diri sendiri ya Bu Wit ya, di rumah ya. Ya, Jadi nggak mencegah harus lebih baik. siap. Jadi dari sahabat di rumah untuk pencegahan nyamuk tadi mungkin lebih baik menggunakan 5M tadi ya Bu Wit ya, bisa dilakukan sendiri di Banyak rumah. sekali, Pak. Iya. Karena mungkin kalau fogging juga membutuhkan biaya yang lebih ya Bu Wit ya. Kalau fogging mandiri iya, tapi kalau yang untuk dari pemerintah atau dinas kesehatan sendiri kan kita harus ada laporan. Iya. Jadi nanti kasus di daerah Mungkin banyak kasus nanti baru baru segera. dilaporkan baru bisa di-fogging. Tapi itu pun jangan terus sudah di-fogging enggak. Jadi sahabat Pinativa di rumah juga tetap harus melakukan hal tadi ya. Oh ya, satu lagi jangan menggantung baju. Jadi Nah, kalau itu paling paling sering banyak gue. itu paling banyak. Soalnya kalau dipakai sekali gimana rasanya? Ya, Eman-eman. ya mungkin baru keluar sebentar, cuma dipakai sebentar digantung. Habis itu tidak dipakai lagi, terus ganti lagi sampai numpuk di gantungan. Biasanya di belakang pintu ya Bu. Ya, sering ya Pak ya. Jenengan sudah nyoba di opera-opera itu banyak nyamuknya. Nah itu juga tidak baik ya sahabat Pinativa. Silakan kalau baju seumpama sekiranya sudah tidak dipakai sebisa mungkin langsung di cucian atau langsung dicuci dulu. Misalnya digantung itu menjadi sarang Pak. Terus juga bisa menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk. Ya kayak aku Bu Wit hobi nanam-nanam di rumah. Saya hobi melihat aja. Tanaman bisa lavender kan itu baunya tidak disukai nyamuk. Banyak sekali produk-produk ya. Ada serai, mint itu juga, tapi memang itu kan kalau ditanam di sekitar rumah diharapkan nyamuk-nyamuknya tidak mendekat. Tapi juga terus tidak maksudnya serta-merta karena jalan turun lavender supaya mint, tapi ya tetap 5M tadi diterapkan. Jadi itu beberapa alternatif untuk sahabat di rumah. Jadi kita bisa menanam tanaman-tanaman untuk ibu-ibu di rumah ya Bu ya. Yang hobi nanam-nanam nih bisa nanam kayak lavender, kemudian serai malah bisa buat masak sekalian ya. Lavender ya Pak itu apotek hidup nanti di rumah. Tapi sekarang kan ini Bu Wit banyak juga yang jualan produk-produk lotion anti nyamuk itu juga menggunakan itu ya rasa-rasa ekstrak dari lavender, ada spray itu juga efektif ya Bu ya untuk mencegah. Ini ada sahabat ada yang bertanya, saya cek dulu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari OKOY, izin bertanya, seseorang yang pernah menderita DB sedang selang jangka waktu dekat dan melakukan donor darah, apakah menerima donor darah tersebut akan ada dampaknya? Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kita fokusnya mau ke pencegahan demam berdarah nih, bukan proses penyakitnya, tapi saya coba jawab Pak. Untuk demam berdarah sendiri itu kan penularannya dengan digigit nyamuk. Jadi bagi seseorang yang sudah kena demam berdarah, ini kan dalam waktu dekat selang donor darah ya. Nah, itu kan berarti sebelum donor darah kan pasti screening dulu. Ini bukan terkait penularannya, ini terkait itunya dulu. Kalau orang yang sebelumnya serawat inap dan terkena demam berdarah, pasti juga akan di screening oleh petugas yang mengambil darah. Nah itu kalau kondisinya memang belum fit, apalagi mungkin kemarin kondisinya bukan hanya demam dengue, bukan hanya DB tapi DBD, kan harus dibedakan Pak. DB dan DBD itu ada bedanya. Kalau DB hanya gejalanya ringan, nanti di hari ke-4-5 sudah mulai kemudian. Tapi kalau DBD kan dengan efek yang lebih berat, bisa dengan mimisan, perdarahan dan sebagainya. Itu juga lebih baik tidak donor dulu, harus kondisinya dulu yang pertama diperhatikan gitu. Terus yang kedua untuk penularan demam berdarah itu kan dengan gigitan nyamuk. Jadi kembali lagi dengan gigitan nyamuk ya perlu jadi dengan gigitan nyamuk masuk virus ke dalam tubuh kita melawan, nanti bisa kita terkena DB atau bisa DBD
kesulitan yang dialami si pasien tersebut. Jadi tidak bisa yang menggunakan hal tersebut, tapi harus diperhatikan setelah rawat inap di BD juga kita tidak boleh langsung donor darah karena kondisi kita harus dulu, donor kan harus dulu gitu. Jadi jangan terus merasa sudah enakan, harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Oke, OY sudah dijawab, oke, sama Bu. Ada pertanyaan lagi dari dia Rizkita. Berarti lebih aman apabila mandi menggunakan shower ya Bu, karena langsung. Iya ya. Bukannya lebih aman gitu. Dari mana tadi? Dia ya, Rizkita, ya bukan lebih aman sih Bu, karena yang bebas di rumah pakai mau alat mandi apa aja bebas. Mau pakai bak mandi, mau yang ember yang langsung bisa dibuang atau mau pakai shower bebas. Asalkan pencegahan 5M tetap dilakukan. Kalau seumpama jenengan di rumah pakai shower tapi terus posisinya kamar mandinya menggenang, sama aja. Kita harus tetap bersih-bersih, 5M tetap dilakukan. Mungkin begitu Bu Dea. Dari dia ya, jadi dia kita sudah dijawab sama Bibit. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada ini dari Citra Denali.info. Cocok sekali, bukan pertanyaan itu, cocok sekali pernyataan ya, cocok sekali materinya dengan musim hujan sekarang. Alhamdulillah, ini musimnya memang hujan. Tapi memang beberapa hari mungkin pas pemilu ini ya, Bu, ya 3 hari bisa hujan. Tapi nanti belum hujan. Itu panas hawanya ya Pak, pemilu. Ada pertanyaan masuk lagi gak ya? Iya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan masuk. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan masuk, mungkin untuk bincang pada pagi hari ini ya tidak akan kita cukupkan sekian dari sahabat Bila Tifa. Kalau misalkan memang nanti ada pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, nanti bisa langsung di DM aja ya Bu ya. Atau kalau yang sudah punya nomornya Bubit langsung WhatsApp aja. WhatsApp ke Bubit nanti insya Allah akan langsung dijawab sama Bubit. Terima kasih. Mungkin dari kami cukup sekian ya Bubit ya. Saya Galih Prastowo dan narasumber saya yang luar biasa dengan Ibu Bibit. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila kami dalam penyampaian materi banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.